Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Titi Fadila dengan NIM 212221096 dari kelas B Ilmu Komputer. Di sini saya akan memberikan penjelasan secara singkat tentang peristiwa penting dan sejarah-sejarah bahasa Indonesia dengan dosen pengampu Ibu Jumriyah SPD MPD. Baiklah, yang pertama yaitu pada tahun 1936, Sultan Takdir alias Syahbana menyusun tata bahasa baru bahasa Indonesia. Yang kedua, pada tahun 1942 sampai 1945, masa pendudukan Jepang. Jepang melarang pemakaian bahasa Belanda yang dianggapnya sebagai bahasa musuh. Penguasa Jepang terpaksa menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi untuk kepentingan penyelenggaraan administrasi pemerintahan dan sebagai bahasa pengantar di lembaga pendidikan, sebab bahasa Jepang belum baik dimengerti oleh bangsa Indonesia. Hal yang demikian menyebabkan bahasa Indonesia mempunyai peran yang semakin penting. Yang ketiga, yaitu pada tanggal 18 Agustus 1945 ditandatanganilah Undang-Undang Dasar 1945, yang salah satu pasalnya yaitu yang tercantum pada pasal 36, menetapkan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Yang keempat, yaitu pada tanggal 19 Maret 1947 diresmikan penggunaan ejaan Republik sebagai pengganti ejaan Van Ophuijsen yang berlaku sebelumnya. Di tahun berikutnya, yaitu pada tahun 1948, terbentuk sebuah lembaga yang menangani pembinaan bahasa dengan nama Balai Bahasa. Lembaga ini pada tahun 1968 diubah namanya menjadi Lembaga Bahasa Nasional dan pada tahun 1972 diubah menjadi Pusat yang selanjutnya lebih dikenal dengan sebutan Pusat Bahasa. Selanjutnya yaitu pada tanggal 28 Oktober sampai dengan 2 November 1954 diselenggarakan Kongres Bahasa Indonesia II di Medan. Kongres ini merupakan perwujudan tekad bangsa Indonesia untuk terus-menerus menyempurnakan bahasa Indonesia yang diangkat sebagai bahasa kebangsaan dan ditetapkan sebagai bahasa negara. Kemudian pada tanggal 16 Agustus 1972, H.M. Soeharto, Presiden Republik Indonesia, meresmikan penggunaan ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan dengan EYD melalui bicara kenegaraan di hadapan sidang DPR dan dikuatkan pula dengan keputusan Presiden nomor 57 tahun 1972. Di tahun berikutnya, yaitu pada tanggal 31 Agustus 1972, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada masa itu menetapkan mengenai pedoman umum ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan serta pedoman umum pembentukan istilah resmi diberlakukan di Indonesia atau wawasan Nusantara. Ya, selanjutnya pada tanggal 28 Oktober sampai 2 November 1978 dilaksanakan Kongres Bahasa Indonesia III di Jakarta. Kongres tersebut untuk memperingati Hari Sumpah Pemuda yang ke-50. Selain telah memperlihatkan kemajuan, perkembangan, serta pertumbuhan bahasa Indonesia, juga telah berusaha untuk memantapkan kedudukan serta fungsi bahasa Indonesia itu sendiri. Selanjutnya pada tanggal 21 sampai 26 November 1983 dilaksanakan Kongres Bahasa Indonesia IV di Jakarta. Kongres ini dilaksanakan dalam rangka memperingati Hari Sumpah Pemuda yang ke-55. Dalam putusannya, disebutkan bahwa pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia harus lebih ditingkatkan agar amanat yang tercantum di dalam garis-garis besar haluan negara yang mewajibkan seluruh warga Indonesia untuk menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar dapat tercapai semaksimal mungkin. Kemudian di tanggal 26 sampai 30 Oktober 1998 dilaksanakan Kongres Bahasa Indonesia VII di Hotel Indonesia Jakarta.
dengan diselenggarakannya kongres tersebut guna mengusulkan dibentuknya Badan Pertimbangan Bahasa. Dan yang terakhir, yaitu pada tanggal 28 Oktober sampai 2 November 1993 dilaksanakan Kongres Pemuda Bahasa Indonesia. Baik, itulah penjelasan secara singkat tentang peristiwa penting dan sejarah-sejarah bahasa Indonesia. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.